jumper, kita langsungin aja. Kita pakai tang. Kebetulan gue pakai tak snap ring. Gue pakai tak snap ring. Lu kontak on dulu, ya. Nggak usah pakai pencet starter. Jangan ini pasti ada percikan api. Kalau emang dinamo starter nggak ada masalah, pasti nyala. Nyala kan? Itu namanya jumper langsung. Berarti yang masalah di sini adalah halo Sobat Panda, sekarang gue lagi ada di daerah mana nih? Latumanen, Latumanen. Apa sih namanya? Dekat Season City, di belakangnya Season City, Jakarta Barat. Jadi customer ini kemarin sempat WA, daftar home service, dia daftar home service melalui link yang ada di bio YouTube channel gua, dan konsultasi. Apa yang dikonsultasin ini dia sebenarnya baru pakai 2 hari yang lalu, pakai jalan normal, balik ke rumah tiba-tiba mati. Nah, keadaan voltase. Nah, ini dia nih yang sering gue bilang, voltase. Kenapa gue selalu bilang voltase terus? Karena sebagai user Vespa, lu harus bisa mandiri cek keadaan paling minim, yaitu lu harus bisa cek keadaan aki lu. Karena apa? Motor sekarang udah injeksi semua, bro. Kalau udah injeksi semua, jadi motor tanpa aki itu nggak bakalan bisa. Jadi lu jangan berpikir kayak orang dulu deh. Kalau kayak orang dulu kan motor diengkol. Sekarang motor udah nggak ada engkolan semua, bro. Semua itu udah pakai aki, semua itu udah injeksi. Walaupun ini kelihatannya unit tua, tapi ini motor LX 2P itu udah injeksi. Jadi lu jangan pernah berpikiran motor didorong hidup kayak mobil. Nggak begitu. Jadi paling minim lu harus bisa cek aki lu harus bisa mandiri, cek aki lu keadaannya bagaimana dan perawatannya, dan pokoknya lu harus bisa mandiri sendiri untuk ngecek bagaimana ke aki lu aja. Udah itu aja intinya. Lu harus bisa cek aki lu biar optimal, biar kinerjanya optimal, dan jangan ngeremehin motor ditinggal lama dan nggak pernah dipakai, jarang banget dipakai. Ya kalau udah jarang banget dipakai, ya lu harus resiko, lu harus siap resikonya ya aki drop. Kalau lu nggak mau drop, ya paling nggak lu harus punya casan aki sendiri itu. Oke, sekarang kita cek satu-satu bagaimana sih, apa langkah yang harus dicek kalau misalnya Vespa mogok. Apa dulu yang pertama dicek? Pertama dicek adalah listrikannya. Lo harus cek voltasenya ada apa enggak, satu. Terus kedua, bensin lu ada enggak gitu. Jangan sampai lu motor nyala listriknya tapi bensin nggak ada tuh. Kedua, pengapiannya, itu dia. Nah, untuk bagian pertama ini kelistrikan, yang mencakup kelistrikan tuh banyak banget. Untuk bagian kelistrikan tuh banyak banget mencakup kelistrikan. Pertama, kontak on di kontak on nyala nggak? Ya, ini lu catat baik-baik, lu pahamin baik-baik. Apa yang gua utarain di sini itu berguna banget deh, pasti berguna banget buat lu. Kayak gitu. Pertama, kelistrikan. Untuk menyangkut hal kelistrikan ini, apa aja yang ada di dalam kelistrikannya ini? Apa aja yang di dalam elektrikal? Pertama, ya tadi gue bilang kontak on. Lu kontak on, ada indikator nyala nggak? Di sini ada indikator nyala. Di setiap Vespa ini ada indikator oli, ada indikator full pump, bukan full pump, ini logo full pump maksudnya. Itu atau check engine. Terus ada logo kode alias immobilizer gitu. Begitu lu kontak, apakah logo-logo ini atau enggak indikatornya nyala kayak gitu.
tunggu dulu, jangan salah kaprah dulu. Begitu lu kontak on tapi tetap nyala, tetap lu balik lagi ke pertama, lu cek voltase minimal aki untuk starter adalah 12 volt ke atas. Catat ya, 12 volt. Kadang ada orang yang bilang, mas di kontak on klakson hidup mas, sen hidup, itu lain-lain hidup, tapi starter nggak mau ngangkat. Ya cek dulu voltase lu, karena kalau voltase di bawah di bawah 12 volt, 11 volt, itu nggak hanya indikator semua kuat untuk ngangkatnya. Ini indikator untuk sen kuat, untuk lampu kuat, tapi untuk starter belum tentu. Itu yang pertama, kontak on nyala nggak. Untuk bagian kesikan ya, pertama kontak on nyala apa enggak. Terus kedua, ini switch rem. Karena ini motor matic, itu dilengkapi dengan namanya safety. Jadi motor ini kalau enggak ditekan rem ya, salah satu, itu motor di starter nggak bakal nyala. Jadi lu tekan salah satu, cek lampu rem lu dalam posisi keadaan motor hidup, kontak on, lampu rem nyala nggak, dicek dua-duanya. Kalau misalnya nggak nyala, ya kemungkinan putus, atau enggak paling nggak lu tekan rem, terus starter. Apa starter ada tanda-tanda bunyi atau enggak? Misalnya dipencet starter bunyi, nggak ada sama sekali, nah berarti lo harus cek dari relay. Itu dia ya. Kalau misalnya ada bunyi cekek, nah kemungkinan aki nggak kuat, kemungkinan dinamo starter error, atau enggak kemungkinan lain adalah kompresi lu itu udah terlalu padat. Kenapa bisa terlalu padat? Karena motor yang udah lama nggak pernah servis besar, kotoran itu numpuk banyak di dalam uang bakar. Makin banyak kotoran numpuk di uang bakar, makin padat motor lu, dan kompresi makin padat gitu. Jadi itu yang tadi gue bilang ya, cek voltase, cek kaki, starter ada tanda bunyi atau enggak. Kalau nggak ada tanda bunyi, lu cek dulu, jangan panik, lu cek dulu relay starternya. Relay starter itu setiap Vespa beda-beda. Lu bisa cari untuk LX itu ada di bawah bagasi, ditutup bawah, tutup aki, lu buka bagiannya, nanti gue jelasin. Terus lu cek juga nih standar sampingnya. Nah, standar sampingnya posisinya bagaimana, apakah sudah benar sampai naik ke atas atau belum. Lu coba ini dulu gitu ya. Jadi apa yang gue tarain ini nanti di videonya, lu cek satu-satu urutannya. Apabila masih ada yang lain dari ini, kemungkinan ada trouble di kabel-kabel lu. Biasanya dimasuk tikus, atau enggak dihuni sama tikus nih biasanya nih. Ini tikus demen banget sama motor mahal ya. Jadi kayak gitu. Jadi lu saksiin videonya, langkah-langkahnya, simak baik-baik. Jangan lupa klik tombol subscribe gratis bro. Jadi lu men-subscribe ini, channel gua, lu subscribe channel gua sebagai dukungan lu mendukung channel ini untuk berkembang lebih bagus dan lebih baik lagi, untuk biar kalian semua tuh paham tentang seluk-beluk Vespa. Oke? Jadi ini yang tadi gue bilang, truk kontak on, indikator ada nyala semua nggak? Indikator check engine, indikator oli, terus kodenya ini lu perhatiin. Ini dia, kalau misalnya dia berkedip dan manteng merahnya, ini berarti lu harus curiga kuncinya immobilizer nggak kerja. Ini kontak immobilizer. Jadi lu cek, lu pencet rem. Oh ya, pastiin dulu standar samping. Standar samping udah posisi. Nah, kadang ini seret, lu coba lu tekan-tekan atau enggak lu main-mainin ke atas gini, kayak mentok. Kalau lu udah berarti tinggal lu starter. Nah, ini nggak ada sama sekali bunyi. Gimana masalahnya? Oke. Jadi kita
ke video selanjutnya. Nah, ini dia nih untuk motor LX atau S, 3V, 2V, iGate sama untuk varian LX dan S. Dan yang sekarang lagi gue perbaiki adalah LX 2V. Cek hurufnya kaki ini. Nah, kalian harus punya dong namanya voltameter, ya kan? Lu cek akinya ada voltase atau enggak, ada tegangan atau enggak. Ternyata ada tegangan 12,30 volt atau enggak 12,3 volt. Ini normal. Dan jangan lupa begitu lu kayak gini, begitu lu cek voltasenya ini, lu kontak on, dia turun sampai berapa volt. Takutnya akinya error. Biasanya kalau misalnya akinya error, lu kontak on, dia turun langsung drop habis. Nah, turun sampai 12,1 normal. Dan jangan lupa begitu lu kontak on, di sini ada tangki, lu denger atau enggak lu rabah kayak gini, ada getaran atau enggak. Itu kalau misalnya ada getaran, ada bunyi teng, berarti full pump lu normal. Kalau lu full pump nggak nyala, ya lu harus cek full pump lu atau enggak bagian-bagian kelistrikan yang menyangkut dengan full pump. Oke, jadi nanti gua next video gua akan kasih tahu tentang bagaimana mengecek full pump. Oke, sekarang kita udah cek normal semua. Untuk lihat relay starter ada di dalam sini. Jadi lu buka coupling, bautnya itu ada 5. Jadi lu buka semua baut-bautnya, jangan sampai ketukar nanti kalau pasang. Buka tutupnya ini. Nah, ini kan kadang nyangkut di rumah sekeringnya. Lo buka aja congkel di sini. Ada congkelannya kok. Congkel tarik ke atas. Di keadaan kayak gini jangan lupa ini untuk bagian apa namanya? Untuk bagian bensin tutup lagi. Karena tadi buka cuma buat buka covernya. Ini dia yang gue bilang relay starter atau enggak bentrik starter. Kita coba dulu cabut. Lu user Vespa lu harus punya kayak gini nih. Lu harus beli cadangan di dalam motor lu 1 atau 2. Lu harus siap-siap ini. Waktu-waktu di jalan ada apa-apa, lu bisa ganti sendiri. Udah semua. Nah, lu kan nggak tahu nih si relay rusak apa enggak. Lu ngeceknya itu kita langsung jumper, kita langsungin aja. Kita pakai tang. Kebetulan gue pakai tak snap ring. Lu kontak on dulu ya. Nggak usah pakai pencet starter karena ini kita jumper. Nah, di sini itu ada 4 soket, yang kecil 2, yang gede 2. Yang lu langsungin adalah yang sama-sama besar. Untuk soketnya sama-sama besar, lu langsungin seperti ini. Nah, jangan takut, pasti ada percikan api. Kalau emang dinamo starter nggak ada masalah, pasti nyala. Nyala kan? Itu namanya jumper langsung. Berarti yang masalah di sini adalah yang tadi gue bilang, lo harus punya cadangan ini nih, 1 atau 2 di motor Vespa lu wajib. Untuk varian 3V, 2V, selain iGate, relay starternya kayak gini. Banyak yang bilang relay starter coklat. Kalau iGate beda lagi. Oke? Gampang kan? Oke. Gue punya cara jitu juga nih. Gue nggak tahu gue bakalan ditegur atau nggak dimusuhin sama bengkel-bengkel lain. Gue cuman sebenarnya buat ngajarin customer gue, buat ngajarin yang awam banget deh masalah kayak gini. Ini gue disclaimer ya, ini hanya untuk darurat. Coba
dipahamin lagi, ini sekedar hanya darurat. Kalau misalnya lu nggak bawa cadangan di motor lu, rear starter ini kita masih bisa cek dengan catatan soket ini masih keadaannya bagus dan bersih tanpa ada karat, atau enggak dia masih bagus ya, kaki-kakinya nggak ada goyang, nggak ada keropos. Dengan catatan itu nggak semuanya bisa diperbaikin, catat ya, disclaimer ya. Sekarang ini bisa dibuka. Nah, di sini ada kayak kenoknya bisa lu buka pakai kuku, atau enggak kalau misalnya lu nggak bisa pakai kuku ya lu bisa pakai cutter. Kenoknya ditarik begini, karena kuku gua tebel dan kuat, mungkin gue bisa langsung buka ya. Kalau misalnya lo ada yang nggak bisa, bagusnya lebih bagus pakai cutter. Oke, gue praktekin. Gue praktekin pakai cutter. Hati-hati ya, tajam. Oke, udah kebuka kenoknya, dicabut kayak gini. Nah, kenapa sih si relay itu bisa rusak atau enggak apa? Biasanya terjadi korosi. Nah, satu lagi nih, bagaimana cara ngebenerinnya atau enggak ngeceknya? Untuk ngebenerinnya, sebentar. Penonton gua harap sih ini bisa mengedukasi kalian ya. Gue di sini bukan buat apa-apa, karena banyak banget nih kejadian kayak gini nih Vespa, dan user itu panik. Terkadang kalau misalnya ada user yang bisa untuk motor gitu ya, dia tuh minta konsultasi sama gue. Kadang gue melalui daring gitu, jadi dia gue kasih tahu melalui daring. Oke. Nah, ini relaynya setelah kebuka kayak gini, starter. Nah, untuk bukanya itu gampang. Untuk ngeceknya nih lu perhatiin di sini, itu kayak ada semut tuh, semut nih. Ini semut nih, tuh semut udah pada mati tuh. Lu tahu nggak kenapa semut demen banget masuk ke dalam relay? Lu bisa searching dah, kenapa semut itu seneng banget di dalam-dalam kayak relay atau enggak magnet. Jadi lu mending lu searching kenapa dia demen kayak gini. Ini yang bikin rusak nih, alias bikin koslet. Nah, ini lu congkel nih, PR kecil nih, awas. Lu buka mencelat, lu harus pakai snap ring bawa jarum. Nah, ini lu buka. Nah, tuh semut tuh pada mati deh. Tuh semut tuh, kelihatan nggak? Tuh semut tuh. Oke, ini kita bersihin dulu. Lu ngebersihinnya bisa pakai amplas kok. Apapun itulah, pokoknya lu bersihin sampai dia benar-benar agak bersih. Jangan pakai air. Bagian sini ya nih, iya, ketok ya, karena ini gua ngajarin buat edukasi dan apa ya, untuk keadaan urgent lah, lu bisa. Oke, semua itu bagian lu amplas. Di sini yang kecil ini lu amplas, ini kecil, terus di sini lu amplas. Kalau pasang lagi, perhatiin semua tempat-tempatnya. Dan sebelum lu buka tadi, harus ini ya, harus lihat bagaimana tadi keadaan sebelum pasang. Daripada lupa, lu foto aja dulu. Masukin lagi kenoknya. Emang agak susah nih ya, hati-hati nih, PR kecil, sering lepas. Kalau lepas hilang udah, wassalam deh. Oke. Nah, jadi sarang semut tuh, korosi. Nah, lu perhatiin lagi apa nggak ada rumah semut ya kan. Kalau nggak ada, udah langsung. Jangan lupa untuk masangnya, setiap nok dan legokannya ini ketemu ya, ada 4 nok ya, jangan ketukar. Kalau nggak ketukar nggak bakal bisa ketutup. Pasang. Kita coba tap on, atas.
Nyala. Gampang kan? Mudah kan? Jadi gimana? Mudah kan? Gue saranin sama lo, walaupun itu mudah, tapi ini ilmu, lo harus hargai itu. Jadi nggak semuanya orang paham tentang otomotif, tapi saling sharing, saling berbagi itu indah. Oke? Oke. Nah, ini sebenarnya ilmu simple, trik simple, tapi gue mohon untuk sopan dan jangan meremehkan tentang skill seseorang atau enggak teknik seseorang gitu. Jadilah seperti padi, makin berisi makin menunduk, seperti itu brother. Oke, jadi gimana, motor udah selesai. Seperti yang tadi gue bilang, ketika Vespa lu mogok jangan panik, karena panik itu bikin buyar pikiran. Sekarang customernya lagi mau coba jalan di motor dulu. Pak, silakan Pak, coba jalan dulu ya. Jadi mungkin itu aja dari gua. Pesan-pesan gua adalah jadilah seperti padi, makin berisi makin nunduk. Jadi untuk para teman-teman kalian, jangan menyombongkan diri kalian, apapun itu alasannya, karena semua itu perlu tahapan, semua itu masih dalam, sampai kita nanti akhir hayat, semua ada tahapan proses belajar. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kehilapan adalah milik saya pribadi. Jangan saling membuli, maupun itu kalian yang senior maupun kalian yang junior, semua itu sama. Berbagi itu lebih baik ketimbang kita harus menyombongkan skill kita masing-masing. Semua udah punya ada kelebihan, semua udah ada tesnya masing-masing, semua sudah ada skillnya masing-masing. Apapun itu, tetap jangan menyombongkan diri kalian. Jadilah seperti padi, makin dia baik, makin dia berisi, makin nunduk dia, makin kita merendahkan diri, makin merendah diri. Itu aja sih dari gua. Jadi nggak usah macem-macem, nggak usah banyak neko-neko. Sudah sulit tantangan hidup ini, udah susah gitu. Jadi jangan dibikin susah lagi hidup ini. Bukankah lebih banyak teman itu lebih asik, lebih banyak sharing. Sekian dari gua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sengaja, kehilapan saya. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang. Dukung channel ini untuk mensubscribe channel ini. Kalian udah mensupport, dan terima kasih supportnya kepada yang sudah mensupport saya, subscribe saya, dan like dan komen apapun. Komen itu pertanyaan kalian, atau ada pertanyaan sekitar apa, seputar Vespa, serba-serbi Vespa, secepatnya gua akan balas. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.